Dalam akuntansi pemerintah pusat, transaksi adalah setiap kejadian atau aktivitas keuangan yang mengakibatkan perubahan dalam aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja pemerintah yang dicatat dalam sistem akuntansi pemerintahan. Transaksi ini meliputi penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan aset, pembiayaan, serta peristiwa ekonomi lainnya yang berdampak pada laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, transaksi dalam akuntansi pemerintahan harus dicatat berdasarkan basis akuntansi yang digunakan, yaitu basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akrual untuk laporan lainnya, seperti neraca dan laporan operasional atau LO. Transaksi dalam akuntansi pemerintah pusat meliputi penerimaan pendapatan negara seperti pajak dan retribusi, belanja operasional dan modal, transfer dana ke daerah, serta pembiayaan utang dan investasi pemerintah. Dengan adanya pencatatan transaksi yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan negara secara akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal dan akuntabilitas publik. Dokumen sumber transaksi dalam akuntansi pemerintah pusat adalah bukti tertulis yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan dalam sistem akuntansi pemerintahan. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, diaudit, dan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan laporan keuangan. Dokumen sumber transaksi dalam akuntansi pemerintah pusat dapat dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi yang terjadi. Di antaranya, yang pertama, dokumen penerimaan negara, terdiri dari surat setoran pajak atau SSP, surat setoran bukan pajak atau SSBP, yang ketiga surat tanda setoran atau STS. Kategori kedua, dokumen pengeluaran negara, terdiri dari surat perintah membayar atau SPM, surat perintah pencairan dana atau SP2D, yang ketiga bukti pembayaran atau pengeluaran. Kategori ketiga, yaitu dokumen aset dan investasi pemerintah, terdiri dari berita acara serah terima atau BAST, dan yang kedua dokumen perolehan aset tetap. Kategori terakhir, dokumen utang dan pembiayaan, terdiri dari surat berharga negara atau SBN dan surat perjanjian pinjaman atau hibah. Berikut merupakan daftar transaksi yang akan kita identifikasi. Yang pertama ada pada tanggal 5 Januari 2025, pemerintah menerima pembayaran PPN sebesar 800 juta. Pada tanggal 10 Februari 2025, pemerintah membayarkan gaji ASN sebesar 2M ribu rupiah. Pada tanggal 15 Maret, pemerintah membeli gedung kantor seharga 5 miliar rupiah dengan pembayaran tunai. Pada tanggal 5 Mei 2025, pemerintah membayarkan subsidi BBM kepada perusahaan energi sebesar 4 miliar. Pada tanggal 20 Agustus, pemerintah pusat membayarkan cicilan utang luar negeri sebesar 1 miliar rupiah. Nah, berikut merupakan neraca awal yang sudah ditentukan. Analisis transaksi dalam akuntansi pemerintah pusat adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan prinsip akuntansi yang berlaku.
sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta akuntabilitas publik. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, pencatatan yang diterapkan oleh kebijakan SAP ada dua, yaitu jurnal akrual dan juga jurnal kas. Jurnal akrual sendiri dalam akuntansi pemerintah pusat adalah pencatatan transaksi keuangan berdasarkan metode akuntansi akrual, yaitu mencatat pendapatan dan beban saat hak atau kewajiban terjadi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Penerapan jurnal akrual dalam akuntansi pemerintahan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah dengan mencatat seluruh hak dan kewajiban yang ada dalam suatu periode akuntansi. Nah, kemudian untuk jurnal kas sendiri, dalam akuntansi pemerintah pusat adalah pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas negara. Jurnal ini penting dalam sistem akuntansi pemerintahan karena mencerminkan arus kas yang masuk dan keluar dari rekening kas umum negara atau RKUN, serta rekening satuan kerja atau Satker. Pencatatan jurnal kas dalam akuntansi pemerintah pusat umumnya menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA, di mana pendapatan dicatat saat kas diterima dan belanja dicatat saat kas dikeluarkan. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi maupun menganalisis transaksi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Berikut transaksi pertama, yaitu tanggal 5 Januari, pemerintah menerima pembayaran PPN sebesar 800 juta. Nah, untuk penjurnalan instansi, dalam jurnal akrual ditulis bahwa jurnal pajak terhadap pendapatan pajak sebesar 800 juta, sedangkan jurnal kasnya, yaitu piutang pajak terhadap pendapatan pajak sebesar 800 juta. Sedangkan penjurnalan oleh BUN atau Bendahara Umum Negara, yaitu kas di rekening sub RKUN penerimaan terhadap pendapatan PPN dalam negeri, jurnal kasnya yaitu kas di RKUN terhadap piutang pajak sebesar 800 juta. Untuk transaksi kedua, pada tanggal 10 Februari, pemerintah membayarkan gaji ASN sebesar 2 miliar rupiah. Untuk penjurnalan oleh instansinya di jurnal akrual, yaitu belanja gaji pokok pada PNS terhadap belanja pegawai yang masih harus dibayar. Kemudian untuk jurnal kasnya, yaitu belanja pegawai yang masih harus dibayar terhadap kas di rekening KUN dalam rupiah sebesar 2 miliar rupiah. Penjurnalan oleh BUN dalam akrual, yaitu beban belanja pegawai terhadap utang gaji sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian untuk jurnal kasnya, beban gaji pokok PNS terhadap kas di rekening sub RKUN pengeluaran sebesar 2 miliar rupiah. Untuk penjurnalan transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 15 Maret 2025, pemerintah membeli gedung kantor seharga 5 miliar rupiah dengan pembayaran tunai. Nah, penjurnalan oleh instansinya pada jurnal akrual yaitu belanja gedung dan bangunan yang extra countable terhadap belanja lain-lain yang masih harus dibayar sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian untuk penjurnalan kasnya, belanja gedung dan bangunan extra countable terhadap kas di rekening KUN dalam rupiah sebesar 5 miliar rupiah. Untuk penjurnalan dari BUN, yang aktual sendiri yaitu belanja gedung dan bangunan extra countable terhadap kas di rekening sub RKUN pengeluaran, dan kasnya penjurnalan kas yaitu belanja lain-lain yang masih harus dibayar terhadap kas di rekening KUN dalam rupiah sebesar 5 miliar rupiah. Lanjut di slide selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2025, pemerintah membayarkan subsidi BBM kepada perusahaan energi sebesar 4 miliar. Penjurnalan oleh instansinya pada jurnal akrual yaitu belanja subsidi minyak solar terhadap utang subsidi sebesar 4 miliar rupiah.
Untuk jurnal kasnya, utang subsidi terhadap kas di rekening KUN dalam rupiah sebesar 4 miliar. Nah, kemudian untuk penjurnalan oleh BUN atau BUN, pada jurnal akrualnya ditulis belanja subsidi minyak solar terhadap kas di rekening sub RKUN pengeluaran sebesar 4 miliar rupiah dan penjurnalan kasnya beban subsidi minyak solar terhadap kas di rekening KUN dalam rupiah sebesar 4 miliar rupiah. Pada transaksi kelima yaitu tanggal 20 Agustus 2025, pemerintah pusat membayar cicilan utang luar negeri sebesar 1 miliar rupiah. Penjurnalan oleh instansi pada jurnal akrual maupun kas. Di sini pengeluaran pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri terhadap pinjaman tunai terhadap kas di rekening KUN dalam rupiah sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian penjurnalan oleh BUN pada jurnal akrual maupun kas, yaitu pengeluaran pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri pinjaman tunai terhadap kas di rekening sub RKUN pengeluaran sebesar 1 miliar rupiah. Buku besar adalah pencatatan utama yang digunakan untuk mencatat dan juga mengelola semua transaksi keuangan suatu entitas secara sistematis dan terperinci. Setiap transaksi dicatat berdasarkan jenis akun seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan entitas tersebut. Nah, buku besar kas ada dua. Buku besar itu ada dua, terbagi menjadi buku besar kas juga buku besar akrual. Nah, buku besar berbasis kas dalam akuntansi pemerintah pusat adalah pencatatan transaksi keuangan yang hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung, tanpa memperhitungkan piutang atau utang yang belum dibayarkan. Buku besar ini digunakan terutama dalam laporan realisasi anggaran atau LRA untuk memantau arus kas masuk dan keluar dari rekening kas umum negara atau RKUN, serta rekening kas satuan kerja atau Satker. Kemudian yang lainnya yaitu buku besar akrual. Buku besar ini berbasis akrual adalah merupakan pencatatan transaksi yang mengakui pendapatan dan beban pada saat hak atau kewajibannya itu sudah timbul, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Nah, terdiri dari akun-akun akrual yang disajikan dalam pos LO, LPE, dan neraca. Berikut merupakan analisis buku besar dari transaksi yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kas di rekening KUN dalam rupiah. Nah, bisa kita lihat dalam buku bes akrual, yaitu saldo awalnya sebanyak 12 miliar rupiah yang dikreditkan sebanyak 1 miliar rupiah setelah membayar hutang di transaksi kelima. Nah, saldo akhirnya yaitu 11 miliar rupiah. Nah, ini merupakan untuk akun-akun lainnya. Kemudian, bisa kita lihat di sini adalah buku besar kas. Nah, untuk akun yang sama, yaitu di kas di rekening KUN dalam rupiah, kita lihat bahwa beginning balance-nya yaitu 12 miliar di debit, kemudian dikreditkan pada tanggal 5 Januari, 800 juta setelah mendapatkan PPN pajak di debit, kemudian dikreditkan sebanyak 2 miliar, 5 miliar, dan 4 miliar. Setelah transaksi-transaksi yang telah dilakukan, yang menghasilkan saldo akhir yaitu 1,8 miliar rupiah.
Baik, selanjutnya adalah jurnal penyesuaian dalam akuntansi pemerintah pusat adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Jurnal ini dibuat berdasarkan basis akrual yang mengakui pendapatan dan beban saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Tujuan jurnal penyesuaian ini yaitu untuk menyesuaikan akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, mencatat transaksi yang belum dicatat selama periode berjalan, juga menghindari kesalahan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Selain itu, juga mau menyelaraskan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, kemudian kita lakukan analisis penjurnalan dari penyesuaian, yaitu diketahui gaji PNS sebesar 500 juta belum dibayarkan. Maka kita harus menjurnalkannya, yaitu dengan uraian belanja gaji pokok PNS terhadap belanja pegawai yang masih harus dibayar sebanyak 500 juta. Seperti itu. Kemudian, neraca percobaan. Neraca percobaan dalam akuntansi pemerintah pusat merupakan alat penting untuk memastikan keseimbangan dan keakuratan pencatatan transaksi keuangan sebelum penyusunan laporan keuangan resmi. Sumber-sumber terpercaya seperti Kementerian Keuangan memberikan panduan dalam memahami dan juga menyusun neraca percobaan ini bagi satuan kerja pemerintah. Dengan demikian, neraca percobaan berfungsi sebagai alat verifikasi awal untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan saldo akun seimbang, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan juga akuntabel. Nah, di sini sudah tersedia di slide selanjutnya, yaitu neraca percobaan yang telah kita siapkan. Pada akun pertama bisa dilihat kas di rekening KUN, kas dalam rupiah, yaitu dalam saldo sebelum penyesuaian bisa kita lihat di debitnya sebanyak 11 juta rupiah. Kita menggunakan data dari basis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. LKPP terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam satu periode anggaran pada pemerintahan pusat. LRA disusun berdasarkan basis kas, yaitu pendapatan diakui saat kas diterima dan belanja diakui saat kas dikeluarkan. Terdiri dari beberapa komponen, yaitu pendapatan negara, belanja negara, transfer, dan pembiayaan. Tujuan LRA sendiri yaitu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan, dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan fiskal dan kebijakan anggaran. Yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis LRA yang sudah dibuat dari transaksi yang kita lakukan sebelumnya. Nah, yang pertama ada kolom pendapatan. Kita mendapatkan pendapatan lewat pajak atau PPN dalam negeri sebesar saldo akhirnya yaitu 8,2 miliar, yang dimana anggarannya sendiri adalah 9 miliar. Nah, tentunya kita harus menghitung persentasenya, yaitu persentase dari realisasi dibagi anggaran dikali
persen 100%. Seluruhnya untuk perhitungan persen seperti itu. Nah, selanjutnya ada pendapatan negara bukan pajak. Di sini kita masukkan penerimaan pinjaman tunai dari penjadwalan kembali pokok utang luar negeri sebesar 11,5 miliar untuk anggarannya, serta untuk realisasinya yaitu 10 miliar dengan persentase 86,96%. Nah, untuk jumlah pendapatannya kita total yaitu sebesar 20,5 miliar untuk anggaran dan untuk realisasinya 18,2 miliar. Kemudian untuk belanja operasi di sini kita masukkan belanja gaji pokok PNS serta belanja subsidi minyak solar. Untuk anggarannya 5,6 miliar terhadap realisasinya yaitu 5,5 miliar dengan persentase 96,21%. Sedangkan untuk belanja subsidi minyak solarnya yaitu untuk anggaran 7,1 miliar dengan realisasi 7 miliar. Dengan persentasenya 96,59%. Total dari belanja operasi yaitu 12,7 miliar untuk anggaran juga untuk realisasinya 12,5 miliar. Nah, belanja modalnya yaitu belanja gedung dan bangunan yang extra comptable, yaitu dianggarkan sebesar 9,1 miliar, untuk realisasinya 9 miliar saja. Untuk persentasenya 98,90%. Nah, jumlah seluruh belanja yaitu 21,8 miliar. Untuk yang direalisasikan yaitu 21,5 miliar. Kemudian kita tentukan apakah di surplus maupun defisit. Di sini dari pengurangan antara pendapatan juga belanja kita mendapatkan defisit dalam anggaran yaitu sebesar 1,3 miliar. Sedangkan untuk realisasinya yaitu 3,3 miliar. Untuk perhitungannya yaitu 253,65%. Nah, selanjutnya ada pembiayaan, kemudian ada penerimaan. Nah, penerimaannya itu penerimaan pembiayaan luar negeri. Kita mendapatkan penerimaan pinjaman tunai dan penjadwalan kembali pokok utang luar negeri, yang dimana itu dianggarkan 13 miliar, namun kita realisasikan hanya sebesar 10 miliar, dengan persentase yaitu 76,92% saja. Nah, untuk pengeluarannya kita membayar cicilan, yaitu pengeluaran pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri, pinjaman tunai, sebesar anggarannya 4,250 miliar, sedangkan realisasinya kita mengeluarkan 3,5 miliar, dengan persentase 82,35%. Nah, jumlah pengeluaran pembiayaannya yaitu sebesar 4,250 miliar, ya sama seperti di atasnya. Untuk pembiayaan netonya kita kurangi dari tadi penerimaan dikurangi pengeluarannya, yaitu hasilnya adalah sisanya atau maupun sisa lebih pembiayaan anggaran, yaitu 8,750 miliar, sedangkan untuk realisasinya 6,5 miliar sebesar 74,29%. Seperti itu.